wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Warabi'u waktu hurmatin. Dan yang keempat disebut dengan waktu haram. Jadi ini kita masih bicara tentang waktu zuhur, di mana para ulama itu membagi waktu zuhur itu sampai kepada 6 waktu. Yang pertama, kedua, ketiga sudah. Ya sekarang waktu yang keempat namanya waktu haram. Bagaimana waktu haram? Ai waktun yahrumut takhiru ilaihi. Waktu haram ya mentakhirkan padanya. Wa huwa akhirul waqti, yaitu adanya di akhir waktu. Bihaitsu yabqa minal waqti ma la yasa'us salata. Di mana tersisa dari waktunya sesuatu yang tidak cukup untuk dia melaksanakan sholat. Jadi baru 1 rakaat udah azan asar, itu namanya waktu tahrim tuh. Walaupun itu termasuk adaan, ya jadi bukan kodoan. Kita sholat Allahu Akbar, sholat zuhur, udah baca Fatihah, udah selesai ruku, iktidal sujud, duduk sujud, bangun rakaat kedua, ya terdengar suara azan, ya apa? Ya azan asar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita baru 1 rakaat mau naik ya rakaat kedua. Nah itu namanya waktu haram. Namun sholat yang dikerjakan tetap ya itu adaan, karena sudah 1 rakaat dia masuk dalam waktu zuhur. Kemudian sisanya 3 rakaat udah waktu asar. Nah itu namanya waktunya waktu tahrim. Jadi jangan dibiasakan sholat model begitu, jangan. Ya takutnya nanti wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya jadi jangan sampai kita selalu mentakhirkan sholat. Di kitab tafsir dijelaskan begitu Bapak Saudara. Yang dimaksud wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, apa yang dimaksud alladzina hum an sholatihim sahun? Ay alladzina yuakhiruna waqtas sholah. Jadi mereka yang suka menunda-nunda waktu sholat, sehingga udah di akhir banget sampai waktu tahrim namanya. Ya kalau masih waktu jawaz, waktu karoha masih mending. Ya ini udah waktu tahrim. Kalau waktu tahrim ya udah haram. Ya dia mentakhirkan sholat namanya. Ya 1 rakaat sih masih waktu zuhur adaan tetap, tapi pas mau rakaat kedua udah azan asar. Nah ini yang dimaksud la yasa'us shalah. Ya jadi dia masuk waktu ya ketika sholat enggak luas waktunya. Ya jadi enggak cukup sholat untuk 4 rakaat. Wa in waqa'at adaan, sekalipun sholat itu masuk dalam kategori apa? Adaan, tetap adaan, karena 1 rakaat masih dalam posisi ya waktu zuhur. Nah sisanya kan masih 3 rakaat, ya itu udah waktu asar. Nah ini tetap usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qibati adaan. Tapi kalau udah terdengar suara azan asar baru usolli fardhu zuhri adaan, ya nggak boleh, bukan adaan. Apa namanya? Kodoan, karena dia sholat udah di luar waktu, bukan lagi waktu zuhur, tapi dari waktu asar. Jadi usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ya kodoan. Kenapa kodoan? Karena udah masuk waktu asar. Kalau kita adaan nih, sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qibati adaan lillahi ta'ala, baru baca Fatihah terdengar suara azan asar. Itu walaupun kita ngucapinnya adaan tetap masuknya apa? Kodoan. Kenapa kodoan? Karena belum 1 rakaat udah masuk waktu asar. Nah ini juga disebut waktu tahrim namanya. Nah jadi kalau bisa jangan sampai kita sholat di waktu-waktu tersebut, ya waktu tahrim. Ya jadi yang paling bagus ya waktu fadilah. Ya kan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Nah itu yang paling bagus ya waktu ya fadilah awal maksudnya.
Makanya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ya orang laki-laki itu bertanya, ja'a rajulun ilan Nabi SAW kumma qala ya ayul a'mali afdalu qala as-sholatu ala awali waktiha. Itu namanya waktu fadilah ya. Makanya kalau kita bisa ya sholat di awal waktu, apalagi berjamaah, udah dicakap banget itu. Ya, jadi kita kalau udah amalan kita sholat di awal waktu berjamaah, udah cakep Bapak Saudara. Ya, maghrib jamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Wah, udah nggak ada lagi kehidupan yang paling indah seperti itu. Ya, minimal tuh isya sama subuh kita jaga benar berjamaah. Ya, isya berjamaah, subuh berjamaah, sama seperti orang yang ya qiyamul lail semalam suntuk. Jadi manfaat ya yang dapat diberikan ya oleh Allah bagi orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu bagaikan orang itu qiyamul lail semalam suntuk. Kalau kita belum mampu kali qiyamul lail semalam suntuk. Banyak orang-orang kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf, Pak, Masya Allah, mereka orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu kalau sholat isya terus ya enggak bangun sampai subuh, kagak tidur itu ya, kagak tidur. Nah kalau kita belum mampu ya, ada yang udah mampu di sini, cuma nunjuk orangnya ya, isya terus sampai subuh ya. Tuh kalau kita baca kitab Tanbihul Mughtarin gitu ya, ya Allah banyak keterangan-keterangan tuh orang-orang sufi ya, bahwa dia ya mulai isya sholat terus tuh sampai subuh munajat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita belum mampu, kita kadang-kadang bangun jam 3 aja Masya Allah ya, jam 8 dari ributmu ngantuk banget tuh, padahal bangun jam 3 ya, jam 3 tidur dari jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, udah 5 jam ya, udah banyak tuh tidur segitu. Tapi masih perhitungan juga, pengen balas juga tuh ya siangnya. Nah itu kadang-kadang malam kagak bangun, siang tidur ya, dibilang qailullah, ya qailullah lagi ngomong cakep ya, qailullah ya, malamnya kagak bangun qiyamul lail. Nah seperti itu. Jadi salah satunya kita jaga sholat berjamaah isya sama subuh. Kalau yang lain belum bisa lah, isya dulu sama subuh dah. Nah kalau isya sama subuh udah bisa, tambahin maghrib udah bisa, tambahin zuhur udah bisa, tambahin asar. Wah cakep banget udah. Tiap hari sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah, Masya Allah. Bahkan ya usahakan 40 hari dulu, 40 hari sholat berjamaah. Itu kalau kita udah mampu 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, maka ya dia termasuk baro'atan minan nifaq. Ya, di satu hadis Nabi jelaskan begitu, orang itu akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Tuh kalau kita bisa ngamalin wirid zikir apa sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, kalau bisa minimal dikerjakan oleh 40 orang ya. Jadi sholat berjamaahnya yang jamaahnya itu minimal jumlahnya 40 orang selama 40 hari. Kira-kira bisa enggak tuh ya? Kalau sholat zuhurnya cuma 20 orang ya enggak jadi gitu, harus 40 minimal, 40 ya, 50, 60. Nah cari tuh ya, seandainya ada masjid, ada musola yang tiap harinya ya jamaahnya di atas 40 orang. Kalau di Masjid Al-Hidayah insya Allah 100 orang bisa ya, zuhur 100 orang, asar 100 orang, cakep udah ya. Nah kita ikut di situ selama 40 hari. Wah hebat itu, nanti masuk dalam kategori baro'atan minan nifaq, maka dia akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan ya. Cuma berat Pak, 40 hari lumayan juga berat. Ntar udah tinggal 39 hari sakit kita
ya udah ngulang lagi dari awal. Atau ada tamu kagak mau pulang ya bagaimana nih, udah azan asar nih, ya tamu masih ada aja. Nah kita ajak, mohon maaf kita ke masjid dulu yuk. Nah begitu, sayang kita udah wirid ya, udah 39 hari, tinggal 1 hari lagi nanti ujiannya banyak tuh kadang-kadang. Nah seperti itu ya. Dan ya hitung setiap kali sholat jamaahnya tidak boleh kurang dari 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang ya gagal lagi ya. Nah seperti itu. Jadi ini termasuk nilai kebaikan yang Allah berikan ya. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah ya, itu sama seperti kita ya qiyamul lail semalam suntuk ya. Jadi ada waktu tahrim, jangan sampai kita melaksanakan nih waktu tahrim itu ya. Jadi kita sholat tapi udah di waktu yang diharamkan ya. Jadi walaupun itu masuk dalam kategori adaan karena 1 rakaat di waktu zuhur, namun sisanya itu udah ya di waktu asar, itu tetap namanya adaan ya, tapi dia termasuk waktu tahrim namanya. Bi an adroka, bahwasanya dia mendapatkan rakaatan fil waktu, 1 rakaat di waktu zuhur ya, bahwa adaun, maka dia tetap namanya sholatnya adaan ma'al ismi, tapi disertakan dengan dosa juga karena waktunya waktu tahrim namanya. Wal khamisu waktu darurati, nah yang kelima ada lagi namanya waktu darurat ya. Di dalam sholat zuhur kan ada 6 waktu. Nah ini waktu yang kelima namanya waktu darurat. Wa huwa akhirul waktu, yaitu dia adanya di akhir waktu. Iza zalatil mawani'u, apabila hilang hal-hal yang bisa menghalanginya. Wal baqi minal waktu, dan sisanya itu masih dalam waktu. Qadrat takbirati, seukuran takbiratul ihram. Fa'aksara, maka lebih ya. Jadi memang saat-saat itu dia tidak bisa melakukan sholat, tapi di akhir-akhir yang menghalangi waktu dia sholat hilang. Namun ya itu udah di akhir bener, tinggal batas baca takbiratul ihram doang atau lebih. Nah itu namanya waktu darurat. Fatajibu, maka wajib ya sholat ya wa ma qablaha, dan apa yang sebelumnya. In jumi'at ma'aha, jika memang dia dijamak ya. Kalau memang dia mau dijamak, maka sholat itu wajib dikerjakan, dan yang dijamak dikerjakan juga karena darurat namanya. Wasadisu waktu uzrina, yang terakhir namanya waktu uzur. Ay waktu sababihi al uzur, waktu yang sebabnya ada uzur, ada halangan, uzur namanya. Bagaimana waktu uzur? Wa huwa waktu asri, yaitu waktu asar, liman yajma'u jam'at takhirin, bagi orang yang menggabungkan sholatnya menjadi jamak takhir. Kita sholat zuhur tapi niatnya jamak takhir, nanti melaksanakannya sholat zuhur di waktu asar. Nah itu namanya waktu uzur ya. Jadi waktu uzur itu sholat zuhur dikerjakannya di waktu asar. Waktu uzur untuk sholat maghrib, mengerjakan sholat maghrib di waktu isya. Nah itu namanya jamak takhir, kan boleh ya. Jadi orang-orang tertentu seperti musafir lah, musafir yang sudah 2 marhalah, yang memang udah memenuhi persyaratan. Nah itu dibolehkan untuk qashar dan juga untuk jamak. Nah ketika dia jamak, itu bisa jamak takdim dan juga bisa jamak takhir. Nah kalau jamak takhir kan berarti waktu zuhur dikerjakan di waktu asar, waktu maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah kalau jamak takdim, otomatis asar dikerjakannya di waktu zuhur asar. Waktu isya nanti ngerjainnya di waktu maghrib terus langsung sholat isya. Itu namanya jamak takdim ya. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Atau boleh juga dikosor.
Kalau dikosor itu Bapak Saudara, sholat-sholat yang bangsa 4 rakaat rubaiyah itu bisa dikosor menjadi 2. Contohnya zuhur, ya asar, isya. Ya, nah itu sholat-sholat yang modelnya 4 rakaat bisa dikosor jadi 2 rakaat. Kalau udah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Dia dalam keadaan musafir, musafirnya musafir yang ya mubah, yang dibolehkan, bukan maksiat, dan jaraknya udah ya minimal 2 marhalah, kurang lebih 90 km. Nah kalau dari atas 90 km udah boleh, dan dia mau berangkat udah tahu maksud tujuannya jelas. Saya mau pergi kemana? Oh saya mau ke Surabaya. Walaupun Surabaya luas tuh tempatnya, minimal tidak bilang saya mau pergi ke Surabaya, udah cukup. Padahal Surabaya itu nanti ada Jombang, ya mungkin ada lagi kampung-kampung yang lain, tapi disebut Surabaya aja cukup sudah. Ya, jadi udah punya tujuan maksud tertentu. Ya, jadi itu boleh. Nah, makanya nanti kalau udah sampai di tapal batas, atau istilahnya dalam kitab-kitab fikih itu sur, udah sampai di tapal batas, diboleh mengkosor. Misalnya kita berangkat jam 10 ya dari Jakarta mau ke Surabaya, ya sampai di Bekasi atau sampai di ya Kerawang ya zuhur. Nah kemudian kita istirahat sholat zuhur, kemudian kita mau kosor, mau jamak, udah boleh. Ya itu namanya kita udah melewati tapal batas. Tapi kalau kita berangkat dari Al-Hidayah kemudian sampai di Asyirat zuhur, sholat kosor jamaknya di Asyirat, ya bulan boleh. Emang apa? Belum melewati tapal batas, belum melewati surnya, seperti itu. Nah ini nanti kita akan bahas tuh terkait tentang sholat kosor dan sholat ya jamaah. Nah ini waktu uzur begitu. Jadi waktu uzur ya kita sholat asar ya di waktu ya zuhur, atau sholat zuhur di waktu asar. Kalau waktu zuhur kerjakannya di waktu asar namanya jamak takhir. Nah ini yang dimaksud wahwa waktul asri liman yajma'u jam'at takhirin. Sholat zuhurnya di waktu asar. Kenapa? Karena orang tersebut menjamak, namanya jamak takhir. Wazada ba'duhum waktul idrak, wazada dan menambahkan ba'dum sebagian mereka para ulama waktul idraki, ada lagi namanya waktul idrak ait tabi'ah. Ya waktu idrak itu waktu ya ikutan. Wa maknaha matalzamu, sesuatu yang wajib ya, wa yutalibu bizulmi, dan menuntut dengan sebab gelap. Wa huwal waqtu ladzi tara'atil mawani' ba'dahu, yaitu waktu-waktu yang memang datang ada penghalang-penghalang setelahnya. Bihaitsu yakunu mado minal waqti, sekira-kira itu waktu udah lewat. Mayasa'us sholata, sesuatu yang memang luas dia melaksanakan sholat. Di samping sholat waktu roha juga bersuci untuk melaksanakan sholat. Fatajibu alaihi hina izin, maka wajib sholat atasnya ketika itu. Itu namanya waktu idrak. Wa awalu waktil asri. Nah selesai dah tuh terkait tentang waktu zuhur yang ada 6 macam. Ya sekarang masuk waktu asar. Wa awalu waktil asri, dan awal waktu asar. Idza shara zillu kulli syai'in mislahu, apabila ya itu bayangan sesuatu udah sama sepertinya. Jadi kalau bayangan udah sama ya itu berarti udah masuk waktu asar. Misalnya bayangan kita misalnya 1,5 meter, bayangannya 1,5 meter, nah itu udah waktu asar. Ada tongkat ada 60 cm misalnya, nah bayangannya 60 cm, nah itu berarti udah waktu asar. Itu namanya idza shara zillu kulli syai'in mistahu, wa zada qalilan, dan tambah sedikit. Wa akhiruhu, akhirnya waktu asar ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kalau sekarang mah enak Bapak Saudara, waktu udah canggih, kita tinggal bisa lihat ya, tinggal bisa lihat waktu yang ada di masjid, di musola. Udah masuk waktu tinggal bunyi ya. Nah jadi udah enak.
Kalau dulu kita sebelum ada waktu-waktu tersebut memang begini caranya. Ya, lihat bayangan udah sama belum sama bendanya. Kalau bayangan udah sama dengan bendanya, wah ini masuk asar. Nah, habisnya kapan? Lihat matahari terbenam belum? Nah, kalau udah terbenam, habis dah waktu asar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang manusia udah canggih, udah bisa membuat waktu-waktu. Bahkan waktu dalam 1 tahun, 2 tahun udah dibuat tuh. Ya, kalau dulu orang masih ngeliat waktu jam berapa? Oh, jam 12 lewat 2 menit waktu zuhur. Sekarang mah nggak pakai ngeliat udah bunyi. Ya. Namun ini alat perlu diperiksa, perlu dikoreksi. Ya, sebab yang namanya alat bisa error juga. Nah, begitu. Jadi seminggu sekali tolong diperiksa juga sama siapa? Ya, pengurus-pengurus masjid. Ya, jangan sampai kita ikut saja iman alat, ternyata alatnya error. Nah, begitu. Jadi mesti terus dipantau. Jam juga sama, jam yang ada di masjid di musola harus selalu dipantau, Pak. Jangan batunya udah habis, udah mati, ya masih aja, ya dipajang. Ya jangan. Ya ini harus. Ya karena memang nanti muazin harus muazin yang hafiz, gitu. Artinya muazin yang hafiz bagaimana? Muazin yang benar-benar ya tepat waktu. Makanya di dalam salah satu hadis, ya di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis, ada 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, di antara 3 macam itu siapa? Muazzin yang hafiz. Tuh, jadi yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat muazzin yang hafiz. Jadi artinya di azan tepat waktu. Jangan kurang 2 menit udah azan. Nah, jangan. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Ya, jadi kita kalau yang namanya azan tuh muazin harus benar-benar yakin, oh ini udah waktu belum? Ya. Nah, kalau seandainya kita terlambat, seperti kita lagi ngaji, ada waktu isya, kita belum berhenti. Nah, ntar azan cukup pakai pengeras suara dalam aja. Nah, seperti itu. Jangan keluar. Karena memang ini udah bukan lagi waktunya untuk menginformasikan. Nah, seperti itu. Jadi azan itu untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, ini perlu pakai pengeras suara atas, tepat waktu. Nah, kalau kita udah agak lambat, kita pengen ya sholat jamaah sama-sama gitu. Nah, itu tetap azan. Tapi azannya ya hanya di kita saja. Enggak usah pakai pengeras sampai keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu muazzin hafiz itu dapat posisi yang sangat baik, Bapak Saudara. Ya, jadi Allah akan berikan perlindungan. Makanya bagi muazzin tuh tolong ketika azan itu benar-benar tepat waktu. Jangan kurang, jangan lebih. Udah 5 menit baru azan. Jangan, tepat waktu. Ya, kurang pun jangan, nggak boleh, tanggung jawab. Ya, nanti muazzin yang hafiz itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di beberapa kitab saya baca itu ya kemuliaan antara muazzin dengan imam itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada satu pertanyaan, mana yang lebih mulia, muazzin apa imam? Jawabannya fihi khilafun. Ya, jadi di kitab-kitab saya baca begitu. Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ya muazzin lebih mulia, lebih afdol kebanding daripada imam. Ada yang bilang lagi imam lebih afdol daripada ya muazzin. Tapi jumhurul ulama diantaranya imam ya Haramain ya termasuk ya Imam Nawawi ya itu menjelaskan bahwa imam lebih mulia, lebih afdol kebanding daripada muazzin. Ya, kenapa? Karena itulah Nabi Muhammad jadi imam, bukan jadi muazzin. Gitu. Coba kalau seandainya muazzin lebih mulia, pasti Nabi Muhammad jadi muazzin. Ya, tapi Nabi Muhammad itu bukan muazzin. Muazzinnya siapa? Bilal. Ya, imamnya Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad kan yang istimewa. Ya, jadi Nabi Muhammad itu jadi imam.
Seandainya muazzin lebih mulia, maka pasti ya Nabi Muhammad yang jadi muazzin, begitu. Tapi ada juga ulama yang bilang begini, tetap muazzin lebih mulia. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad gak muazzin? Sebab kalau Nabi Muhammad muazzin, maka wajib semuanya hukumnya memenuhi panggilan Nabi. Hayya 'alas shalah, semuanya wajib. Karena yang panggil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tuh ya diinformasikan seperti itu. Pokoknya yang jelas muazzin itu istimewa, mulia. Makanya beruntung Bapak Saudara kalau yang ditugaskan menjadi muazzin. Nah, itu makanya yang ditugas muazzin tuh ayo ya tepat waktu. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, waktunya tugas muazzin laksanakan. Jangan sering izin mulu. Ya, begitu. Ini muazzin namanya ada. Ya, tanya kok nggak azan? Izin, izin. Besok izin, izin mulu. Kata pengurus nih izin mulu. Ya, jangan. Yang jadi imam itu juga mulia. Karena Bapak udah diberikan kepercayaan jadi imam. Nah, tolong jalankan tugasnya. Nah, seperti itu. Yang imam maghrib laksanakan, yang imam isya laksanakan, yang imam subuh, zuhur, asar laksanakan. Karena itu mulia banget. Ya, muazzinnya juga mulia. Nah, kalau muazzinnya sama imamnya udah benar-benar melaksanakan tugas, wah hebat gitu. Nah, kalau iqamat siapa? Yang qomat yang muazzin. Gitu. Jadi nggak perlu dijadwalin lagi. Yang qomat siapa namanya? Ya otomatis kalau muazzin dia yang qomat. Begitu. Jadi jangan muazzin A, qomatnya B. Salah. Ya. Jadi yang muazzin ya dia yang qomat. Man azzana fa huwa yuqim. Siapa yang azan dia yang qomat. Ya, begitu. Tapi kalau yang imam lain lagi, jangan azan dia, qomat dia, imam dia, mukul beduk dia juga. Ya, emang yang lain kemana? Ya, jangan. Ya, jadi yang muazzin, yang qomat dia. Nah nanti yang imam baru orang lain. Makanya yang qomat itu harus dapat izin dari imam. Kalau kata imam qomat, qomat aja. Jangan udah qomat aja, imamnya belum ada. Gitu. Ntar akhirnya yang satu udah, lu dah. Ya, nggak ada yang mau. Ya, anak muda yang maju ya. Nah, baca kuliah kagak rapi-rapi. Ya, begitu. Jadi nanti yang qomat udah dapat izin dari imam. Nah, kalau imamnya udah qomat, nah berarti udah ada imam. Nah, begitu. Ya, jadi jangan main qomat aja, kok qomat aja lah imamnya belum ada. Nah, begitu. Saya dulu waktu masih di Lirboyo itu Bapak Saudara ya itu santri itu biasanya habis azan dan sholat baca sholawat aja. Kebetulan Mbah Yai Mahrus ini belum keluar waktu subuh udah siang juga ya udah baca sholawat aja ya nggak ada yang berani qomat ya kiainya belum datang ya kiai masuk baru Allahu Akbar. Nah seperti itu ya. Jadi yang qomat itu harus dapat izin dulu ya dari siapa? Dari imam. Nah begitu ya. Nah ini aturan mainnya seperti itu ya. Jadi kita kembali ke masalah kita ya. Jadi waktu asar itu begitu, iza sara zillu kulli syai'in mistahu wa zada qalilan ya. Nah akhirnya apa? Akhir waktu asar itu ghurubus syamsi, itu kalau udah terbenam matahari. Walahas sama'atu awqati. Nah asar itu memiliki 7 waktu. Kalau tadi zuhur memiliki 6 waktu. Nah kalau asar memiliki 7 waktu. Al-awwalu waktu fadilatin. Yang pertama namanya waktu fadilah. Wa huwa min awalil waqti ila nisbi mislihi takriban ba'dal misdil madhi fi waktu zuhri. Jadi waktu fadilah itu adalah awal waktu sampai setengah ya sepertinya kurang lebih setelah ya itu seperti yang telah lalu pada waktu zuhur. Jadi waktu zuhur kan ada tuh namanya waktu fadilah. Nah samalah waktu asar juga sama ada waktu fadilah. Ya modelnya seperti itu. Di awal berarti awal waktu. Jadi waktu fadilah itu mulai di awal waktu. Ukurannya kita ya berwudu
kita nutup aurat, kita azan, kita sholat sunnah. Nah kemudian qomat melaksanakan sholat, itu namanya waktu fadilah. Ya, jadi waktu fadilah seperti itu di awal-awal. Di awal-awal ya sampai sekira-kira setengah daripada sepertinya, kurang lebih sama seperti pada waktu zuhur. Nah kalau waktu fadilah udah selesai, masuk waktu yang kedua, wasani waktu ikhtiyar, namanya waktu ikhtiyar. Fayastamiru ila masyiri zilli misnahi, maka terus menerus ya sampai ya menjadi bayangan dua kali sepertinya, ya bukan bayangan istiwa. In kana indahu ya zillun, kalau memang di situ ada bayangannya. Wasalisu waktu jawaz. Nah ada lagi waktu jawaz. Waktu jawaz itu bagaimana? Waktu jawaz ada dua. Ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu jawaz bikaroha. Nah ini yang ketiga termasuk waktu jawaz bila karoha, yang bukan makruh. Fayastamiru terus ya waktu itu ilas ispiraris syamsi, sampai menguningnya matahari. Tuh, jadi kalau udah mulai menguning matahari itu sampai datu waktu jawaz ya bila karoha. Warabi'u yang keempat waktu jawaz bikaroha, ada lagi waktu jawaz dengan karoha makruh. Fayastamiru terus waktu ini ila kurbi syamsi, sampai mendekat terbenamnya matahari. Bihaisu yabqa mayasus shalah, sekira-kira tersisa ada sesuatu yang memang masih luas untuk melaksanakan sholat. Wal khamisu, kemudian yang kelima waktul hurmah, waktu haram. Wa huwa takhiruha, yaitu waktu yang terakhir. Ya udah takhir banget nih asarnya. Ila ayyabqa minal waqti, sampai tersisa waktu mala yasauha, yaitu sesuatu yang dia tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Kalau mau sholat udah nggak cukup, cuma rakaat pertama udah azan waktu maghrib, itu namanya waktul hurmah. Wasadisu yang keenam waktu darurah, ada waktu darurat. Wa huwa akhirul waqti, yaitu akhir waktu. Bihaitsu nuzulul mawani'i, ya itu di mana hilang ya turun ya atau hilang mawani, tazulul mawani, hilang tuh mawani'nya, hal-hal yang mencegah. Wal baqi minhu, ya sementara sisanya itu masih ada seukuran takbiratul ihram fa'aksaro, sama seperti sholat zuhur tadi. Nah yang terakhir wasabi'u waktul uzri, waktu uzur. Wa huwa waktu zuhri, yaitu waktu zuhur liman yajma'u jam'at takdim, bagi orang yang melakukan jamak takdim. Jadi kalau ada orang sholat jamaknya jamak takdim, berarti sholat asarnya di waktu zuhur, gitu ya Pak ya. Ya namanya jamak takdim, berarti sholat asar di waktu zuhur. Boleh itu namanya waktul uzri. Nah nanti tuh Pak, orang kalau udah jamak takdim habis sholat zuhur, kemudian sholat asar, habis sholat asar udah kagak ada lagi sholat. Sebab kita kalau habis sholat asar boleh nggak sholat? Nggak boleh. Udah waktu tahrim namanya, udah nggak boleh, nggak perlu lagi sholat. Walaupun waktunya masih waktu zuhur, tapi dia namanya waktu uzur. Ya dia sholat asarnya di waktu zuhur karena dibuat menjadi jamak takdim. Nah kalau dia sholat asar jangan sholat sunnah lagi ya, karena orang kalau habis sholat asar tidak boleh lagi sholat sampai terbenamnya matahari, artinya sampai waktu maghrib. Nah kalau udah waktu maghrib ada lagi waktu maghrib. Nah itu namanya waktu uzur ya, orang ya melaksanakan sholat asar tapi di waktu zuhur. Kenapa? Karena dia melakukan jamaknya jamak takdim. Sama seperti tadi ya, orang sholat ya zuhur di waktu asar. Kenapa? Karena dibuat jamaknya namanya jamak takhir. Wazada ba'duhum waktul idrak, dan sebagian ulama menambahkan adanya waktu idrak kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu keterangannya. Cukup saya kira. Nanti baru wa awwal waqtil maghrib,
ghurubus syamsi. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Informasi kepada Bapak Saudara bahwa pengajian bulanan di Pondok Pesantren atau Al-Muqmin Anyer insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari hari Minggu ya, 22 Januari hari Minggu. Nah 23-nya itu Imlek ya, tanggal merah ya, jadi kita ngambilnya hari Minggu ya, jadi tanggal 22 Januari. Mudah-mudahan pengurus masjid dan jamaah ya mudah-mudahan ada waktunya sehingga dipersiapkan waktu tanggal 22 Januari kita melaksanakan kegiatan pengajian bulanan di Pondok Pesantren atau Hiri Al-Muflihun Anyer. Terima kasih Bapak Saudara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak hadirin yang sekalian, demikianlah taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan tentunya dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.